saya sampaikan ini secara terbuka. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan perintahkan nanti ke entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung, ini ada ini, di Kejari ini, di Kejati ini, di Polda ini, di Polres ini, tolong cek langsung copot, pecat itu aja udah. Kemudian juga Polri harus betul-betul menyikapi juga perkembangan di tengah masyarakat terkait menyangkut masalah penegakan hukum dan kemerdekaan menyampaikan pendapat. Ini penting ya, karena Polri harus betul-betul menjadi garda terdepan di dalam mewujudkan negara hukum yang ada di Indonesia. Ya, harus sensitif dan penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Ya, apapun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus ditindak. Kasus pembunuhan sejoli muda Vina dan Eki di Cirebon semakin menyita perhatian publik. Usai berlangsungnya sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Sidang pra-peradilan yang telah berjalan selama 4 hari ini, terus menampilkan fakta baru kasus pembunuhan sejoli muda Vina dan Eki di Cirebon. Terlebih fakta baru itu merujuk terhadap penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan itu. Ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila Agus Surono menyampaikan bahwa penetapan tersangka dalam kasus pidana minimal harus memiliki 2 alat bukti dari 3 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP. Agus Surono menjelaskan ketiga alat bukti yang dimaksud yaitu keterangan saksi, saksi ahli dan surat. Menurutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, saksi tidak selalu yang melihat dan mengetahui adanya tindak pidana. Pak ahli, sebenarnya kita ini cinta polisi dan sayang polisi, dan kita dukung. Tetapi kita ini mendukung yang benar. Jadi yang perlu saya tanyakan kepada Pak ahli, bagaimana pendapat Pak ahli? Dari tadi mengatakan 2 alat bukti. Jika alat barang bukti yang dijadikan alat bukti itu cacat hukum atau tidak sah, apakah sah penetapan tersangka dan melakukan penahanan? Bagaimana pendapat Bapak ahli? Terima kasih. Baik, terima kasih mohon izin yang mulia. Jadi yang paling penting tadi saya sampaikan penetapan tersangka mendasarkan pada minimal 2 alat bukti. Ya udah. Ya. Udah seperti itu. Udah, masih ada Pak. Agus mengatakan keterangan ahli juga dapat dijadikan alat bukti, tetapi harus memiliki kualifikasi di bidang tertentu untuk menguatkan seseorang dapat menjadi tersangka. Di bidang penyidikan, ahli yang dihadirkan forensik, ahli bahasa digital pidana dan seterusnya itu dikualifikasi ahli, tutur dia. Sedangkan untuk alat bukti surat, ia mengatakan di pasal 187 KUHP disebutkan bahwa bentuknya apapun selama memenuhi kualifikasi dapat dijadikan alat bukti. Lebih lanjut dia mengungkapkan jika 2 dari 3 alat bukti itu sudah terpenuhi, maka penetapan tersangka itu dapat dikatakan sah menurut hukum. Sementara itu Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani mengklaim bahwa pihaknya telah memiliki sejumlah alat bukti berupa surat-surat, keterangan saksi dan ahli serta hasil visum terhadap korban saat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Dia menyampaikan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka telah melewati serangkaian gelar perkara yang dihadiri oleh sejumlah pihak di internal kepolisian dan didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan hasil penyelidikan yang komprehensif. Memang seperti itu. Kalau orang menaikkan tersangka memang ada syarat yang harus dipenuhi yaitu 2 alat bukti. Bunyinya undang-undang seperti itu jangan disalahkan ahli atau salahkan penyidik, ucapnya. Jadi begini, di dalam persidangan hari ini yang mana pihak termohon menghadirkan saksi ahli, diharapkan oleh kita ini, begitu kita melontarkan pertanyaan, dia menjawab sesuai dengan keahliannya. Jadi jangan menilai, mohon maaf, ini pertanyaan pra-peradilan, ini pertanyaan pokok perkara. Jawab saja, ya. Apakah masuk nanti ke pokok perkara atau pra-peradilan? Biarkan nanti majelis hakim yang menilai. Beliaulah yang memutuskan bahwa pertanyaan-pertanyaan kami masuk ke dalam pokok perkara atau pra-peradilan.
Jadi sungguh sangat tidak independen kalau saya bilang. Karena semua bermuara kepada 2 alat bukti. Ditanya ini jawabannya 2 alat bukti. Ditanya itu jawabannya 2 alat bukti. Jadi tidak berkembang, ya. Jadi tidak berkembang jawaban si ahli ini untuk menemukan nanti kesimpulannya seperti apa. Ya. Kan kita ini kan besok dituntut membuat kesimpulan. Bagaimana kita mau mengembangkan tentang analisa-analisa kita tentang perkara ini kalau selalu bilang bagaimana 2 alat bukti. Begitu, ya. Pada tanggal 5 Juli tahun 2024 telah digelar sidang pra-peradilan dengan agenda penyampaian kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan berlangsung singkat, sebab Hakim Eman Sulaiman hanya meminta berkas kesimpulan diserahkan kemudian dilanjutkan review. Selanjutnya sidang terakhir yakni sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang ini yang akan menentukan nasib Peggy Setiawan. Nasib Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki masih belum pasti. Apakah dia terbukti bersalah atau hanya korban salah tangkap? Menurut analisis pakar psikologi forensik Reza Indragiri, Peggy Setiawan kemungkinan besar akan kalah dalam sidang pra-peradilan. Reza menegaskan bahwa sidang pra-peradilan berbeda dengan sidang pokok perkara. Sidang pra-peradilan hanya akan menyimpulkan penetapan tersangka, sah atau tidak sah bukan benar atau salah. Reza mengungkapkan bahwa Polda Jawa Barat kemungkinan besar akan memenangkan pra-peradilan ini karena 3 faktor utama. Pertama, penyidik telah mengikuti prosedur yang sah dalam menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kedua, bukti yang diajukan oleh Polda Jawa Barat memiliki validitas tinggi. Dan yang ketiga, kesaksian yang dihadirkan sesuai dengan fakta hukum yang ada. Kalau kesimpulannya kami minta agar Peggy Setiawan digugurkan tersangkanya dan dibebaskan. Itu intinya. Dan yang kedua, yang optimis ya. Kalau optimis kami, sampai sekarang ini kalau kami lihat ada optimis, apalagi dari keterangan dari ahli kami kemarin, kami masih tetap optimis 99% Peggy Setiawan digugurkan tersangkanya. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan optimis bahwa sidang ini akan dimenangkan oleh Peggy. Mereka yakin bahwa bukti dan saksi yang mereka ajukan cukup kuat untuk melawan argumen dari Polda Jawa Barat. Menurut mereka, bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar tidak cukup kuat untuk mendukung penetapan tersangka Peggy Setiawan. Namun demikian, Reza Indragiri menyoroti bahwa kualitas penyelidikan Polda Jawa Barat dipertanyakan karena adanya dugaan manipulasi alat bukti termasuk CCTV yang hilang. Reza menyarankan bahwa Polda Jabar harus bisa menunjukkan 2 alat bukti yang diperoleh secara legal dan sebelum Peggy ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis forensik, Peggy Setiawan dianggap memiliki kecenderungan berbohong dan manipulatif. Namun Reza mengungkapkan kekhawatirannya bahwa hasil pemeriksaan tersebut mungkin disalahgunakan oleh otoritas penegakan hukum. Reza menyatakan bahwa dia khawatir hasil pemeriksaan psikologis yang menunjukkan kecenderungan manipulatif pada Peggy bisa disalahgunakan oleh pihak berwenang.